Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Di bulan Ramadan, saat semua pintu rizki seharusnya dibuka oleh doa, ada satu kamar kos yang justru dibuka oleh makhluk tak kasat mata. Setiap malam, terdengar suara hitungan uang dari kamar kosong itu, padahal tak pernah ada penghuninya. Siapapun yang masuk ke kamar tersebut akan kaya, namun satu nyawa harus dibayar sebagai gantinya. Apa sebenarnya yang bersemayam di balik pintu kamar kos ini? Dan mengapa ritual terlarang itu justru dilakukan saat bulan puasa? Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan mengubah cara kalian memandang rizki selamanya. Kos itu berdiri di ujung gang sempit seperti gigi patah di mulut tua. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan bau tanah basah selalu muncul setiap kali senja turun. Orang-orang menyebutnya tempat singgah murah, namun bagiku, bangunan itu lebih mirip perahu bocor yang membawa penumpangnya ke arah tak jelas. Aku bekerja sebagai penjaga malam sejak awal Ramadan. Tugasku sederhana, mengunci gerbang, memeriksa lampu lorong, serta memastikan semua penghuni kembali sebelum pukul 12. Di antara 12 kamar yang ada, satu ruangan selalu membuat langkahku ragu. Nomornya 7. Pintu kayunya terkunci rapat, jendelanya ditutup papan, dan tidak pernah ada nama penyewa tercatat di buku administrasi. Pemilik kos, Pak Wiryo, melarang siapapun mendekat ke sana. Katanya ruangan itu sedang diperbaiki. Namun selama sebulan aku bekerja, tak pernah kulihat palu, semen, ataupun tukang bangunan. Malam pertama Ramadan, ketika semua orang terlelap setelah tarawih, suara aneh terdengar dari lorong. Bukan langkah kaki, bukan juga gesekan pintu. Bunyi itu menyerupai sendok beradu dengan piring. Perlahan, teratur, seolah seseorang sedang menyantap sahur. Aku menyalakan senter. Cahaya kecil memanjang di lantai seperti ular putih yang merayap menuju kamar 7. Dari balik pintunya, aroma nasi hangat bercampur bau amis menyelinap keluar. Aku berdiri terpaku. Logikaku menolak apa yang indera rasakan. Besok paginya, kejadian tersebut kuceritakan kepada Sari, penghuni kamar depan. Wajahnya pucat. Ia berbisik bahwa setiap Ramadan selalu ada suara serupa. Tidak pernah terlihat siapapun, hanya bunyi makan dan kadang seperti orang menggumam doa terbalik. Hari ketiga, sesuatu lebih ganjil terjadi. Saat sahur, aku menemukan selembar uang kertas tergeletak tepat di depan pintu kamar 7. Warnanya baru, namun baunya seperti disimpan di dalam tanah. Aku mengangkatnya dengan ujung jari, seolah memegang bangkai tikus. Kupikir itu ulah penghuni kos yang iseng. Tetapi malam berikutnya, lembaran lain muncul lagi. Jumlahnya semakin banyak, tersusun rapi seperti sedekah. Fenomena itu menyebar cepat. Beberapa orang mulai berani mengambil uang tersebut. Mereka menganggapnya rezeki tak bertuan. Anehnya, setelah mengambilnya, usaha mereka lancar. Ada yang tiba-tiba mendapat pelanggan banyak, ada pula yang menemukan pekerjaan mendadak. Kos itu berubah seperti ladang emas yang tumbuh dari tanah kubur. Aku justru merasa sebaliknya. Setiap melihat tumpukan uang itu, jantungku seperti diremas tangan dingin. Rasanya seperti melihat umpan berkilau di permukaan kolam gelap. Indah, namun menyembunyikan rahang pemangsa. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekati pintu kamar 7. Kuncinya berkarat, namun terasa hangat.
Dari celah kayu, terdengar suara napas berat diikuti bunyi kunyahan pelan. "Siapa di dalam?" tanyaku lirih. Tak ada jawaban. Hanya bunyi piring digeser, lalu suara seperti tertawa pendek. Tawa itu tak punya nada manusia, lebih mirip udara yang dipaksa keluar dari paru-paru busuk. Aku melangkah mundur. Keringat mengalir di punggung. Dalam kepalaku muncul bayangan bahwa ruangan itu bukan sekedar tempat kosong, melainkan perut besar yang terus menelan sesuatu setiap malam. Keesokan paginya, Pak Wiryo memanggilku. Ia memberikan amplop berisi uang lebih banyak dari biasanya. "Jangan dekati kamar itu lagi," katanya tanpa menatap wajahku. "Anggap saja tidak ada." Nada suaranya bukan perintah, melainkan permohonan. Sejak saat itu, suara sahur dari kamar 7 semakin jelas. Kadang terdengar seperti orang menangis sambil makan. Kadang seperti seseorang membaca nama-nama manusia satu persatu. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam tidur, aku berdiri di dalam ruangan gelap, dikelilingi tumpukan uang yang berubah menjadi tanah basah. Dari sudut ruangan, muncul bayangan lelaki tua dengan mata kosong. "Kami tidak pernah pergi," katanya. "Kami hanya menunggu pengganti." Aku terbangun dengan dada sesak. Azan subuh menggema dari masjid dekat gang, namun suaranya terdengar jauh seolah berasal dari dasar sumur. Saat membuka pintu kos, kulihat tumpukan uang kembali muncul, lebih banyak dari sebelumnya. Warnanya merah kecoklatan seperti dicelup lumpur bercampur darah. Dan untuk pertama kalinya, di dinding pintu kamar 7 muncul tulisan samar. "Terima kasih atas sahurmu." Aku menatap kalimat itu lama. Dalam hatiku, muncul satu kesimpulan yang lebih menakutkan daripada semua bunyi dan bau. Kamar itu bukan kosong. Ia hanya menunggu manusia berikutnya untuk menggantikan yang sudah habis dimakan perjanjiannya. Sejak tulisan aneh itu muncul di pintu kamar 7, suasana kos berubah seperti halaman kitab yang robek lalu dibaca terbalik. Semua penghuni bersikap seolah tak ada sesuatu ganjil, tetapi mata mereka tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Uang yang terus muncul menjadi pusat perhatian, seperti api kecil di tengah ladang kering. Siapapun tahu itu berbahaya, namun semua ingin mendekat. Pagi itu, Darto, penyewa kamar ujung lorong, terlihat membeli makanan banyak sekali. Biasanya ia hanya makan mie instan, kini membawa lauk seperti orang pulang dari hajatan. Ketika kutanya dari mana ia mendapat uang, ia tersenyum lebar. "Rezeki Ramadan," katanya singkat. Aku tahu jawabannya palsu. Wajahnya seperti topeng yang dipakai penari topeng keliling. Tersenyum, tetapi mata di baliknya gemetar. Malam berikutnya, suara dari kamar 7 berubah. Tidak hanya bunyi makan, melainkan seperti seseorang sedang menggeser karung. Ada bunyi benda berat diseret di lantai. Bau tanah basah semakin kuat, menyelinap sampai ke dapur kos. Aku berdiri di ujung lorong sambil memegang senter. Cahaya kecil itu terasa seperti lilin di tengah badai. Setiap langkah mendekati pintu kamar 7, dadaku semakin sempit, seolah paru-paruku diisi kabut kuburan. Tiba-tiba terdengar suara lirih, bukan tawa, bukan tangis. Lebih mirip gumaman orang membaca daftar belanja. Nama, nama, nama. Aku tak sanggup mendengar lebih lama. Aku berbalik dan kembali ke pos jaga. Di kursi kayu, aku duduk seperti patung rusak. Keesokan paginya, satu penghuni tidak keluar kamar. Namanya Rini. Ia biasa bangun paling pagi untuk memasak sahur bersama Sari. Hari itu pintunya tertutup rapat. Panggilan kami tak dijawab. Saat Pak Wiryo mendobrak pintu, kamar itu kosong. Tidak ada pakaian, tidak ada tas, bahkan sandal miliknya lenyap. Seolah Rini hanyalah tulisan di pasir yang disapu ombak. Orang-orang mengira ia pulang kampung. Namun aku tahu, kepergiannya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Malam selanjutnya,
Jumlah uang di depan kamar 7 bertambah 2 kali lipat. Warnanya lebih gelap, baunya seperti kain kafan lama. Darto mengambil sebagian besar. Sejak itu, sikapnya berubah. Ia tidak lagi bercanda. Matanya selalu mengarah ke pintu kamar 7, seperti anjing yang menunggu tuannya pulang. "Aku mimpi aneh," katanya suatu sore. "Aku berada di ruangan sempit, penuh uang, tapi setiap lembaran berubah menjadi tanah di tanganku." Aku tidak menjawab. Dalam kepalaku, mimpi itu terdengar seperti pesan. Hari ke-7 Ramadan, suara dari kamar 7 semakin keras. Kini terdengar seperti orang mengunyah tulang. Setiap bunyi itu muncul, lampu lorong berkedip. Aku memberanikan diri menemui Pak Wiryo. Ia sedang duduk di teras, wajahnya lebih tua dari biasanya. "Kamar itu apa sebenarnya?" tanyaku. Ia menatap jalanan gelap. Lama sekali baru menjawab. "Dulu aku miskin, sangat miskin. Aku mencari jalan pintas. Aku diberi satu ruangan untuk perjanjian. Setiap Ramadan harus ada yang menggantikan." "Digantikan apa?" tanyaku dengan suara serak. "Menjadi penjaga kamar itu. Bukan hidup, bukan mati." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau tumpul yang mengiris pelan. Malam itu, Darto tidak terlihat. Kamarnya terbuka. Di lantainya ada jejak tanah basah menuju lorong. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar 7. Suara dari dalam kamar terdengar lebih ramai dari biasanya, seperti pesta makan besar. Aku berdiri di ujung lorong. Kakiku gemetar. Dalam pikiranku muncul gambaran kamar itu seperti perut raksasa yang terus meminta isi agar tidak kosong. Tulisan baru muncul di pintu kayu. 1 telah datang. Hatiku seperti dijatuhkan ke sumur. Subuh tiba, azan menggema, tapi dari kamar 7 terdengar suara lain menyerupai tawa panjang. Bau tanah berubah menjadi bau darah. Sari menangis. Ia memohon agar semua pergi dari kos itu. Namun Pak Wiryo berkata tidak bisa. Katanya perjanjian hanya berhenti jika kamar itu penuh. "Penuh oleh apa?" tanyaku. Ia menatapku, matanya basah. "Penuh oleh orang terakhir." Kata-kata itu menempel di kepalaku seperti cap stempel neraka. Aku sadar, kos ini bukan tempat tinggal, melainkan antrian menuju kamar yang tak pernah kosong. Seperti pasar malam, siapapun yang datang akan membeli sesuatu, tapi harga sebenarnya adalah dirinya sendiri. Bab kedua berakhir saat aku berdiri sendirian di lorong, menatap pintu kamar 7 yang perlahan bergetar, seolah ada sesuatu di dalamnya sedang menunggu giliran berikutnya untuk dipanggil dengan nama. Lorong kos terasa lebih sempit sejak Darto menghilang. Udara seolah menebal, seperti kabut yang sengaja disimpan di dalam ruangan agar tidak pernah keluar. Setiap langkah menghasilkan bunyi gema pendek, mirip ketukan palu pada peti mati. Pagi itu, tidak ada suara memasak, tidak ada canda ringan. Semua penghuni memilih mengurung diri, seakan tembok mampu menjadi perisai dari sesuatu yang bahkan tidak memiliki wujud jelas. Aku duduk di pos jaga sambil menatap buku administrasi. Tanganku bergetar saat membuka halaman lama. Di sana tertulis nama-nama penyewa sejak kos berdiri. Beberapa baris dicoret tinta hitam, bukan karena pindah, melainkan karena tak pernah kembali. Polanya muncul setiap Ramadan. Satu nama hilang, lalu diganti dengan uang yang datang sendiri. Seperti timbangan, satu tubuh ditukar dengan tumpukan kertas bernilai. Menjelang sore, Sari menghampiriku. Wajahnya pucat seperti kain kafan yang belum sempat dikubur. "Aku dengar suara Rini semalam," katanya pelan. "Dia memanggil namaku dari arah kamar 7. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam dadaku. Jika Rini benar-benar pergi, suaranya tak mungkin kembali kecuali sebagai gema yang salah alamat. Malam datang dengan langgah perlahan. Langit gelap seperti tinta tumpah.
Lampu lorong berkedip, menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku membawa senter dan berjalan mendekati kamar 7. Kali ini bukan karena penasaran, melainkan karena merasa dipanggil. Pintu kayu itu masih tertutup. Tulisan "1 telah datang" memudar, diganti goresan baru yang lebih halus. Menunggu nama berikutnya. Tanganku terangkat tanpa sadar. Ujung jari menyentuh permukaan pintu. Kayu terasa dingin, seperti logam yang disimpan di dasar sumur. Tiba-tiba, bunyi dari dalam berhenti. Keheningan muncul, terlalu sunyi hingga telingaku berdengung. "Siapa yang di dalam?" tanyaku. Jawaban tidak datang dalam bentuk suara, melainkan bau. Aroma tanah, darah, dan nasi basi bercampur menjadi satu, seperti dapur yang dipakai memasak kematian. Kunci pintu bergerak sendiri. Bunyi klik terdengar pelan, seolah ada tangan tak terlihat mempersilahkan tamu masuk. Aku ragu, namun rasa takut kalah oleh dorongan aneh, seperti ikan yang mengikuti arus meski tahu ujungnya adalah jaring. Pintu terbuka perlahan. Ruangan itu lebih luas dari dugaan. Tidak ada kasur, tidak ada lemari, hanya lantai penuh uang bercampur tanah dan kain putih kusam. Di tengah ruangan berdiri cermin besar yang retak. Pantulanku terlihat kabur, seolah bukan manusia, melainkan bayangan yang lupa bentuknya sendiri. Di dinding tertempel kertas-kertas penuh tulisan tangan. Nama-nama, Rini, Darto, beberapa nama lain yang kukenal sebagai penghuni lama. Di bagian paling bawah masih ada ruang kosong. Aku melangkah mendekat. Nafasku terasa pendek. Di bawah daftar itu tertulis kalimat kecil. Perjanjian tidak boleh putus. Aku teringat Pak Wiryo, kata-katanya tentang penjaga kamar, tentang orang terakhir. Seperti cerita wayang di mana tokoh tidak bisa lari dari garis takdir, hanya berganti peran. Dari sudut ruangan muncul bayangan hitam. Bentuknya menyerupai manusia namun tanpa wajah. Suaranya terdengar seperti banyak mulut berbicara bersama. "Kami lapar, kami butuh yang menggantikan." "Aku bukan bagian dari ini," jawabku dengan suara bergetar. Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat uang di lantai berubah menjadi tanah basah. "Kau sudah mencium baunya, kau sudah membaca namanya. Itu cukup untuk menjadi bagian." Aku mundur hingga punggungku menyentuh dinding. Rasanya seperti terjebak di dalam perut makhluk raksasa. Tidak ada pintu keluar selain yang tadi kupakai, dan pintu itu kini tertutup sendiri. Bayangan itu menunjuk kertas di dinding. Satu baris kosong bergetar, seolah menunggu diisi. Kami tidak memilih, manusia yang memilih sendiri lewat rasa ingin tahu. Kalimat itu seperti cermin yang memantulkan kesalahanku. Aku sadar sejak awal aku mendekat karena uang, karena rahasia, karena ingin tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Dalam keheningan, terdengar suara azan dari kejauhan. Getarnya menembus dinding, seperti cahaya tipis yang masuk ke celah gelap. Bayangan hitam berhenti bergerak. Uangnya tidak lagi berubah menjadi tanah. Aku berlari ke pintu dan mendorongnya sekuat tenaga. Lorong kos kembali terlihat, meski lampunya redup. Saat menoleh, pintu kamar 7 sudah tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka. Aku jatuh terduduk, nafasku tersengal-sengal. Di tanganku, entah sejak kapan ada secerik kertas. Kertas itu berisi satu nama, namaku sendiri. Aku menatap tulisan itu lama. Dunia terasa seperti jam asir yang dibalik. Setiap detik bukan lagi waktu, melainkan butiran kesempatan yang jatuh satu persatu menuju dasar gelap. Bab ketiga berakhir saat aku menyadari bahwa kamar kosong bukan menunggu korban secara acak. Ia mencatat, mengingat, lalu memanggil, dan kini namaku sudah berada dalam antrian yang tidak mengenal kata batal. Sejak menemukan secari kertas berisi namaku, langkahku terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap gerakan memunculkan rasa takut akan pecahnya batas antara hidup dan sesuatu yang menunggu di balik pintu kamar 7. Kos itu tidak lagi sekadar bangunan, melainkan jam pasir raksasa yang menunggu butiran terakhir jatuh. Aku menyembunyikan kertas tersebut di saku baju, namun rasanya seperti membawa bara api di dada. Panasnya tidak terlihat, tetapi membakar dari dalam.
Setiap kali mengingat tulisan itu, telingaku berdenging, seolah ada suara yang mengulang namaku pelan-pelan. Sari menghampiriku sore itu. Wajahnya tampak seperti daun kering yang kehilangan warna. "Kau masuk ke kamar itu ya?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Sejak dulu, siapapun yang melihat isi ruangan itu tidak pernah lama tinggal di sini." Ucapannya seperti palu memukul paku terakhir di kepalaku. Kos ini bukan tempat berlindung, melainkan ruang tunggu bagi mereka yang sudah disentuh rahasia. Malam datang membawa udara lebih dingin dari biasanya. Angin masuk melalui jendela lorong seperti bisikan panjang yang menghapus sisa keberanian. Lampu redup menciptakan bayangan yang bergerak sendiri, seolah tembok memiliki nafas. Aku duduk di kursi pos jaga, menatap jam dinding. Jarumnya berjalan lambat, seperti orang tua yang kelelahan. Setiap detik terdengar jelas, bukan sebagai bunyi, tetapi sebagai tekanan di kepala. Saat waktu mendekati sahur, suara dari kamar 7 kembali terdengar. Kali ini berbeda. Tidak ada bunyi makan. Yang ada hanya panggilan. Namaku disebut perlahan. Tidak sekali, melainkan berulang, seperti ombak yang menabrak karang. Aku berdiri. Lututku gemetar. Di lorong, udara terasa berat, seolah aku berjalan di dalam air. Setiap langkah memerlukan tenaga 2 kali lipat. Di depan pintu kamar 7, tulisan baru muncul. Bukan lagi peringatan, melainkan undangan. "Malam ini giliranmu melihat lebih dekat." Aku teringat analogi yang pernah kudengar. Bila seseorang berdiri terlalu lama di tepi jurang, bukan jurang yang memanggil, melainkan rasa ingin tahu yang mendorongnya melompat. Aku menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam terdengar suara seperti orang menulis di kertas. Gesekan pensil pelan namun pasti. "Kenapa aku?" tanyaku. Jawaban datang dalam bentuk suara yang tidak memiliki arah. "Karena kau membaca daftar, karena kau tahu, karena kau tidak pergi." Kalimat itu terasa seperti cermin. Aku memang tidak lari. Aku bertahan karena ingin memahami, padahal seharusnya pergi sejak awal. Pintu terbuka sedikit. Cahaya kuning keluar dari celah, berbeda dari kegelapan sebelumnya. Aku melihat ruangan berubah. Uang tidak lagi menutupi lantai. Kini digantikan oleh foto-foto lama. Wajah penghuni kos yang pernah ada. Rini tersenyum kaku. Darto menunduk. Beberapa wajah tidak kukenal, namun matanya kosong. Di tengah ruangan ada kursi kayu. Di atasnya tergeletak buku besar dengan sampul hitam. Aku masuk. Langkahku terasa seperti berjalan di dalam mimpi yang tidak ingin bangun. Setiap foto memandangku, seolah meminta penjelasan mengapa aku masih hidup. Buku itu terbuka sendiri. Halamannya dipenuhi tulisan tangan. Di bagian paling atas tertulis judul, "Pengganti Penjaga." Di bawahnya daftar nama. Rini, Darto, nama-nama lama. Dan di baris terakhir, tulisanku sendiri muncul perlahan, seolah ditoreh oleh tangan tak kasat mata. Bayangan hitam kembali hadir. Kali ini bentuknya lebih jelas, menyerupai manusia dengan wajah samar. "Kau tidak akan mati, kau hanya akan tinggal." Tinggal sebagai apa? Sebagai pintu. Kata itu menghantam pikiranku. Pintu bukan hidup, bukan mati. Pintu hanya terbuka dan tertutup bagi yang lain. "Jika aku menolak?" tanyaku. Bayangan itu menunjuk foto-foto di dinding. Mereka menolak juga. Aku melihat wajah Rini. Bibirnya seperti ingin bicara, tetapi tidak ada suara keluar. Ia seperti burung yang disimpan dalam sangkar kaca. Suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Getarnya memotong keheningan seperti garis cahaya pada kanvas gelap. Bayangan hitam mundur selangkah. "Waktu hampir habis," katanya. "Pilih." Di kepalaku muncul 2 jalan. Pergi atau menjadi bagian dari kamar ini.
Pergi berarti membiarkan orang lain masuk dalam daftar. Tinggal berarti mengakhiri siklus, tetapi mengorbankan diriku sendiri. Aku teringat Sari. Aku teringat semua penghuni yang masih hidup. Jika aku menghilang, mungkin kamar itu akan berhenti memanggil. Seperti lilin yang habis demi menerangi ruangan. Aku mengambil buku itu. Tanganku gemetar. Di halaman terakhir, ada ruang kosong untuk tanda tangan. Saat ujung jariku menyentuh kertas, ruangan bergetar. Foto-foto di dinding berjatuhan. Uang muncul kembali di lantai, namun langsung berubah menjadi tanah. Apa yang akan terjadi? Tanyaku. Kau akan menjaga agar tidak ada lagi yang dipanggil. Jawab bayangan. Aku menutup mata. Dalam gelap, aku merasa seperti batu yang jatuh ke dasar sungai, tidak bergerak, tidak melawan arus. Saat kubuka mata, aku berdiri di lorong kos. Pintu kamar 7 tertutup rapat. Suara dari dalam menghilang. Tidak ada bau tanah, tidak ada tawa, hanya sunyi. Namun di kaca jendela, pantulanku berubah. Wajahku pucat, mataku kosong. Seolah aku menjadi bagian dari dinding itu sendiri. Aku sadar, aku masih berjalan, masih bernafas, tetapi sesuatu di dalamku sudah tinggal di kamar 7. Bab keempat berakhir ketika aku mengerti bahwa menjadi penjaga bukan berarti menguasai pintu, melainkan menjadi pintu itu sendiri. Tempat semua rahasia berhenti dan semua ketakutan menemukan rumah barunya. Sejak malam penandatanganan itu, kos terasa seperti bangunan yang baru dibangun dari sisa-sisa mimpi buruk. Tidak ada lagi suara sahur dari kamar 7. Tidak terdengar tawa aneh. Tidak tercium bau tanah basah. Lorong kembali sunyi seperti halaman kitab yang sudah ditutup. Namun ketenangan itu tidak sama dengan keselamatan. Ia seperti permukaan air yang tenang, padahal di bawahnya ada arus kuat yang siap menarik siapapun yang lengah. Aku masih berjalan, masih berbicara, dan masih menyapa penghuni kos. Tetapi di dalam dada, ada ruang kosong yang terasa seperti jendela tanpa kaca. Angin masuk tanpa izin. Kadang aku merasa bukan lagi penjaga malam, melainkan bagian dari bangunan itu sendiri. Sari memperhatikanku sejak beberapa hari terakhir. Tatapannya berbeda, seperti orang yang melihat cermin retak lalu mencoba mengenali wajahnya sendiri. Kau berubah, katanya suatu pagi. Matamu tidak seperti dulu. Aku ingin menjawab bahwa perubahan itu bukan pilihan, namun kata-kata hanya berhenti di tenggorokan. Sejak itu, mimpi datang setiap kali aku tertidur. Dalam mimpi, aku berdiri di lorong panjang tanpa ujung. Pintu-pintu berjajar di kanan kiri. Semua pintu tertutup, kecuali satu, nomor 7. Dari baliknya terdengar bisikan manusia yang tidak punya tubuh. Jangan biarkan kami keluar. Aku terbangun dengan keringat dingin. Azan subuh terdengar seperti suara yang datang dari dunia lain. Setiap bangun tidur, aku merasa semakin tipis, seperti kertas yang terus dilipat hingga kehilangan bentuk. Suatu sore, Pak Wiryo datang menemuiku. Wajahnya tampak lega sekaligus takut. Sejak kau masuk ke dalam perjanjian, uang tidak muncul lagi, katanya. Aku mengangguk. Kata-katanya terdengar seperti laporan cuaca, padahal isinya adalah akhir dari siklus gelap. Tapi aku masih mendengar suara, lanjutnya. Bukan dari kamar 7, dari dalam kepalaku. Aku tahu maksudnya. Ruangan itu tidak lagi berisik, tetapi gema perjanjian tetap hidup di hati orang-orang yang pernah terlibat. Malam berikutnya seorang penghuni baru datang. Namanya Joko. Ia membawa koper kecil dan senyum canggung. Ia menyewa kamar paling dekat dengan nomor 7. Saat ia berjalan melewati lorong, aku merasakan getaran halus di dadaku. Seperti lonceng kecil yang dipukul dari dalam. Jangan mendekat ke kamar 7, kataku padanya. Ia tertawa ringan. Saya cuma mau tidur, Mas. Kalimat itu sederhana tetapi bagiku terdengar seperti seseorang berkata ingin berenang di sungai tanpa tahu bahwa arusnya menyimpan pusaran. Malam itu aku duduk di depan pintu kamar 7. Tidak ada tulisan baru, tidak ada suara. Namun aku merasa
Ada sesuatu yang mencoba keluar, bukan melalui kayu, melainkan melalui pikiranku. Bayangan hitam muncul dalam refleksi kaca jendela, bukan di belakangku, melainkan di dalam pantulan wajahku sendiri. "Kau lelah," katanya. "Ini belum selesai," tanyaku. Perjanjian tidak berakhir, ia hanya berganti bentuk. Aku mengerti. Kamar itu bukan lagi tempat menelan manusia secara fisik, tetapi menempel pada siapapun yang tahu rahasianya. Beberapa hari kemudian, Joko jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya kosong. Ia mengigau menyebut nama orang yang tidak dikenal. Setiap malam ia berdiri di depan kamar 7 tanpa sadar, seperti orang berjalan dalam tidur. Aku menahannya. "Jangan ke sana," bisikku. Ia menatapku dengan mata buram. Ada yang memanggil. Kata-kata itu seperti palu menghantam pikiranku. Aku sadar, peranku belum selesai. Aku bukan hanya penjaga pintu, melainkan penjaga manusia dari pintu itu. Aku duduk di depan pintu kamar 7 sepanjang malam. Aku membaca doa yang kuingat. Suaraku gemetar, seperti lilin di tengah angin. Setiap ayat terasa seperti batu kecil yang menutup celah retakan. Perlahan, bisikan berhenti. Joko jatuh tertidur di lantai lorong. Nafasnya teratur. Aku menyadari satu hal. Kamar itu hidup dari rasa ingin tahu dan ketakutan. Jika tidak ada yang mendekat, ia hanya menjadi ruang kosong. Namun harga yang harus kubayar adalah kesendirian. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa menjauh. Jika aku meninggalkan kos ini, suara itu akan mencari orang lain. Seperti sungai yang selalu menemukan jalan meski dibendung. Sari mendatangiku pagi itu. Ia membawa secangkir teh hangat. "Kau akan pergi kapan?" tanyanya. Aku menggeleng. Aku harus tinggal. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada lagi yang dipanggil. Ia menatapku lama. Di matanya ada air yang hampir jatuh. "Jadi kau memilih menjadi tembok," katanya. Aku tersenyum tipis. Tembok yang mendengar. Hari-hari berjalan. Tidak ada lagi uang muncul. Tidak ada lagi penghuni hilang. Tetapi setiap malam, aku duduk di depan pintu kamar 7 seperti penjaga mercusuara di tepi laut gelap. Tugasku bukan mengusir badai, melainkan memberi tanda agar kerapal tidak menabrak karang. Bab kelima berakhir saat aku memahami bahwa menjadi penyelamat tidak selalu berarti hidup bebas. Kadang keselamatan orang lain lahir dari seseorang yang memilih berdiri antara pintu dan kegelapan, menjadi batas tipis antara dunia yang masih bernahas dan ruang yang menunggu untuk diisi. Hari-hari setelah kejadian Joko terasa seperti berjalan di lorong tanpa ujung. Waktu tidak lagi bergerak lurus, melainkan berputar seperti kipas tua yang berdecit. Setiap malam aku duduk di depan kamar 7, menjaga keheningan agar tidak berubah menjadi panggilan. Namun ketenangan tidak pernah benar-benar diam, ia hanya menyamar. Suatu malam, saat langit gelap seperti kain kafan yang dibentangkan perlahan, aku mendengar suara baru. Bukan tawa, bukan kunyahan, melainkan lantunan mirip doa. Nadanya lembut, hampir menenangkan, seperti air yang mengalir di sela batu. Aku berdiri. Dadaku terasa ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Suara itu datang dari balik pintu kamar 7. Bukan lagi panggilan, gumamku. Ini jebakan. Aku menempelkan telinga ke kayu tua itu. Kata-kata yang terdengar tidak jelas, tetapi nadanya menyerupai permohonan, seolah ada makhluk yang berpura-pura ingin diselamatkan. Di kepalaku muncul analogi sederhana, seperti ular yang mengganti kulit menjadi warna daun agar tidak terlihat berbahaya. Sari keluar dari kamarnya dengan wajah cemas. "Kau dengar itu?" tanyanya. Aku mengangguk. "Jangan dekati." Namun suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti seseorang membaca nama Tuhan, tetapi di sela-selanya ada bunyi yang tidak wajar, seperti dua suara berbicara bersamaan. Pak Wiryo ikut keluar. Wajahnya pucat seperti tembok yang lama tidak terkena matahari. "Dulu suara itu muncul sebelum ada yang hilang," katanya lirih. Kalimat itu membuat udara lorong semakin berat. Aku mengambil air putih dan berdiri di depan pintu kamar 7. Tanganku gemetar, namun langkahku tetap maju. Jika ruangan itu mencoba memancing, aku harus menjadi penutup. "Aku sudah di sini," kataku. Tidak ada yang masuk. Suara dari dalam berhenti sejenak,
lalu berubah menjadi tawa pendek. Tawa itu seperti kaca pecah digesek logam. Kau bukan tembok, kau hanya pintu yang lelah. Kata-kata itu menusuk seperti paku. Aku sadar, semakin lama aku bertahan, semakin kuat bisikan itu mencoba menggerogoti pikiranku. Malam itu mimpi datang lebih keras dari biasanya. Aku berada di sebuah ruangan luas tanpa atap. Di tengahnya berdiri kamar 7, tetapi ukurannya sebesar rumah ibadah. Di sekelilingnya, manusia berdiri berbaris dengan mata kosong. "Silahkan masuk," kata suara tanpa wajah. Aku berlari, tetapi lantai berubah menjadi tanah basah yang menarik kakiku ke bawah. Setiap langkah seperti menginjak lumpur kuburan. Aku terbangun dengan nafas terputus-putus, bajuku basah oleh keringat. Dari luar kamar suara itu masih terdengar, kini bercampur dengan azan subuh. Dua suara yang seharusnya tidak pernah bertemu kini bertabrakan di udara. Aku berdiri dan membuka pintu lorong. Kamar 7 masih tertutup, tetapi di depannya tergeletak secarik kertas baru. Tulisan itu berbeda dari sebelumnya. Hurufnya lebih rapi, seperti ditulis tangan. "Kita perlu satu lagi." Aku menginjak kertas itu hingga robek, namun kalimatnya terasa tetap ada di pikiranku. Siang hari Joko tampak sehat kembali. Ia tersenyum seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. "Aneh," katanya. "Aku bermimpi ada orang mengajakku ke ruangan penuh uang, tapi kau menarikku kembali." Aku tidak menjawab. Dalam diriku muncul rasa takut baru. Kamar itu tidak hanya memanggil melalui pintu, melainkan melalui mimpi. Seperti jaring laba-laba yang tidak terlihat, namun terasa lengket di kulit. Malam berikutnya suara doa palsu kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, seolah ada beberapa makhluk menirukan manusia. Aku menutup mata dan mulai membaca doa dengan suara pelan. Setiap kata terasa seperti batu kecil yang dilempar ke air gelap. Lingkaran demi lingkaran terbentuk, meski cepat menghilang. Bayangan hitam muncul di dinding lorong. Tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan gelap yang bergerak perlahan. "Kau menahan kami," katanya. "Padahal kami hanya ingin melanjutkan perjanjian." "Perjanjianmu memakan manusia," jawabku. "Manusia yang datang sendiri, karena lapar, karena ingin lebih." Kalimat itu membuatku terdiam. Ia tidak sepenuhnya bohong. Banyak yang mendekat karena tergoda, bukan dipaksa. Aku teringat analogi sungai. Air mengalir ke tempat rendah tanpa disuruh. Begitu pula keserakahan. Ia mencari celahnya sendiri. "Jika aku pergi, apa yang terjadi?" tanyaku. "Pintu akan terbuka," katanya singkat. Jawaban itu cukup untuk membuatku tetap berdiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di depan kamar 7 hingga fajar. Setiap bisikan datang, aku balas dengan doa. Setiap bayangan muncul, aku menatapnya tanpa gentar. Perlahan, suara-suara itu melemah, seperti api yang kehabisan kayu bakar. Saat matahari muncul, lorong terasa lebih terang. Udara menjadi ringan seolah kos menarik nafas panjang setelah lama tertahan. Pak Wiryo menghampiriku. "Kau benar-benar menjadi penutupnya," katanya. Aku tersenyum lelah. Dalam dadaku ada luka yang tidak terlihat, tetapi juga ada keyakinan baru. Kamar itu hanya kuat selama ada orang yang takut. Bab ke-6 berakhir ketika aku menyadari bahwa tugas menjaga bukan sekedar berdiri di depan pintu, melainkan berdiri di antara suara gelap dan hati manusia. Seperti jembatan di atas jurang, aku tidak boleh runtuh. Sebab jika aku jatuh, bukan hanya aku yang hilang, tetapi semua yang masih berjalan di seberang harapan. Ramadan memasuki malam-malam terakhir. Kos itu tidak lagi terasa seperti tempat singgah, melainkan seperti kapal tua yang mengapung di laut tanpa bintang. Aku masih duduk di depan kamar 7 setiap malam, tetapi tubuhku semakin lemah, seolah sebagian tenagaku diserap oleh tembok yang kutatap. Keheningan kini berbeda. Ia tidak lagi menyerang dengan suara, melainkan dengan kenangan. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah-wajah lama muncul seperti foto yang dibasahi hujan. Rini, Darto, orang-orang yang namanya tertulis di dinding. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menatap, seperti ingin memastikan aku tidak melupakan alasan mengapa aku berdiri di sini. Suatu sore, Sari memberiku makanan. Tangannya gemetar saat meletakkan piring. "Kau makin kurus," katanya, seperti bayangan yang lupa cara menjadi manusia. Aku tersenyum tipis. Dalam hatiku, kalimat itu benar.
Aku mulai merasa seperti jam dinding yang hanya berfungsi menunjukkan waktu bagi orang lain, sementara dirinya sendiri tidak pernah bergerak. Malam itu, hujan turun deras, atap kos bocor di beberapa tempat. Air menetes ke lantai, membentuk genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu. Pantulan itu membuat lorong tampak seperti sungai sempit. Aku duduk di tepi sungai itu, menjaga agar tidak ada yang terseret arus. Tiba-tiba, pintu kamar 7 bergetar, bukan karena dibuka, melainkan karena kayunya mengembang oleh lembab. Retakan kecil muncul di bagian tengah, seperti mulut yang mulai terbuka. Dari celah itu, keluar suara baru. Bukan bisikan, bukan doa palsu. Kali ini berupa isak tangis. Tangisan seorang anak. Dadaku terasa dipukul. Suara itu begitu lemah, seperti kucing kecil yang terjebak di balik tembok. "Tolong!" terdengar samar. Aku berdiri, kakiku melangkah maju tanpa perintah dari pikiran. Hati manusia selalu lebih cepat percaya pada tangisan dibandingkan peringatan. Namun sebelum tanganku menyentuh pintu, bayangan hitam muncul di lantai, memanjang seperti tinta tumpah. "Itu bukan anak," katanya. "Itu kulit suara." Aku teringat analogi yang pernah kudengar. Racun bisa dibungkus madu agar mudah ditelan. Tangisan itu berubah menjadi jeritan. Jeritan itu menyebut namaku. Aku mundur satu langkah, nafasku tersengal. "Kenapa sekarang?" tanyaku. "Karena pintu mulai rapuh," kata suara gelap. "Setiap penjaga akan melemah, setiap tembok akan retak." Aku melihat retakan di pintu kamar 7 semakin panjang. Dari dalam keluar bau yang bukan tanah, bukan darah, melainkan bau udara lama seperti ruang yang tak pernah dibuka puluhan tahun. Aku duduk kembali di lantai lorong. Aku menempelkan punggung ke tembok, seolah tubuhku bisa menjadi penyangga tambahan bagi pintu itu. Tangisan berubah menjadi tawa pendek. "Kau sendirian, tidak ada yang menggantikanmu." Kalimat itu seperti angin dingin masuk ke tulang. Esok paginya, Pak Wiryo jatuh sakit. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia memanggil namaku berulang-ulang. "Kamar itu, minta lagi," katanya dengan suara serak. Aku tahu maksudnya. Pintu yang lama tertutup kini ingin dibuka kembali dengan cara lama, lewat manusia. Sari menangis. Joko memohon agar semua pindah. Namun aku menggeleng. Jika semua pergi, kamar itu akan mencari jalan lain. Ia tidak butuh lorong, ia butuh ingatan manusia. Malam berikutnya, retakan di pintu bertambah besar. Dari celah itu keluar cahaya redup seperti lilin yang hampir padam. Cahaya itu membentuk bayangan tangan di lantai. Tangan itu bergerak pelan, seolah meraba udara. Aku berdiri tepat di depan pintu. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Bayangan tangan berhenti. Suara dari dalam berubah menjadi banyak suara sekaligus. "Kau lelah, seperti dahan kering yang menahan beban hujan." Aku menutup mata. Dalam pikiranku muncul gambaran diriku sebagai jembatan kayu di atas sungai. Setiap orang lewat dengan selamat, tetapi kayu itu semakin lapuk. Aku sadar pengorbanan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Aku harus mencari cara lain agar kamar itu benar-benar menjadi kosong, bukan hanya diam. Saat fajar hampir datang, suara itu melemah, retakan di pintu berhenti bertambah. Tangisan menghilang, diganti keheningan berat. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada pintu. Rasanya seperti memeluk peti mati agar tidak terbuka. Sari datang membawa selimut. Ia menutup tubuhku. "Kau tidak bisa terus begini," katanya pelan. "Aku harus," jawabku. "Jika aku berhenti, kamar itu akan memanggil lagi." Ia terdiam, air matanya jatuh ke lantai. Hari itu aku mulai menyadari bahwa menjadi penjaga bukan hanya soal menahan pintu, tetapi soal menahan waktu. Setiap hari yang kulalui adalah hari yang dicuri dari kegelapan. Namun aku juga mengerti satu hal yang lebih pahit. Pintu yang terus ditekan akan mencari sisi lain untuk terbuka. Jika bukan lewat kayu, ia akan lewat mimpi, ingatan, atau rasa putus asa manusia. Bab ke-7 berakhir ketika aku menatap pintu kamar 7 yang mulai lapuk, menyadari bahwa pertempuran ini bukan lagi tentang keberanian, namun tentang berapa lama aku mampu berdiri sebagai tembok terakhir sebelum kegelapan menemukan celah baru untuk bernafas. Pintu kamar 7 kini tampak seperti kulit tua yang kehilangan kekuatan. Retaknya memanjang dari atas hingga bawah, seperti urat nadi yang terbuka. Setiap malam aku berdiri di depannya, bukan lagi sebagai penjaga, melainkan sebagai penyangga terakhir sebelum rahasia itu runtuh sepenuhnya. Tubuhku semakin sering gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kelelahan yang tidak bisa diobati dengan tidur.
Rasanya seperti lilin yang dipaksa menyala lebih lama dari sumbunya. Cahaya masih ada, tetapi lelehnya sudah menetes kemana-mana. Suatu pagi, Pak Wiryo memanggilku ke teras. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ada satu cara, katanya lirih. Cara lama untuk menutup perjanjian. Aku menatapnya. Apa itu? Ruangan itu harus dikosongkan dari ingatan manusia. Tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang mengingat, tidak boleh ada yang takut. Aku terdiam. Kata-katanya seperti teka-teki tanpa jawaban. Bagaimana mungkin menghapus ingatan orang-orang? Bangunan ini harus dihancurkan, lanjutnya. Bukan dengan palu, tetapi dengan makna. Kamar 7 harus berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipakai untuk perjanjian lagi. Menjadi apa? Menjadi tempat doa. Kalimat itu terasa seperti hujan di tanah panas. Mungkin sederhana, namun berat untuk dilakukan. Hari itu aku berbicara pada semua penghuni. Mereka berkumpul di lorong. Wajah-wajah penuh cemas menatap pintu kamar 7. Kita tidak bisa kabur. Kalau kita pergi, ia akan mencari rumah lain. Kita harus mengubahnya. Sari menggenggam tanganku. Bagaimana caranya? Kita isi ruangan itu dengan sesuatu yang tidak bisa dimakan oleh kegelapan. Malam berikutnya, kami membuka pintu kamar 7 bersama-sama. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada tangisan, hanya bau udara lama yang keluar seperti nafas terakhir bangunan tua. Di dalam ruangan itu, kami menyingkirkan semua sisa kain, tanah, dan kertas bertuliskan nama. Setiap benda terasa seperti kenangan buruk yang harus dikubur kembali. Saat lantai bersih, ruangan itu tampak seperti kamar biasa. Kosong, tetapi jujur. Kami menggelar tikar, kami menyalakan lampu kecil. Tidak ada uang, tidak ada tulisan, hanya cahaya sederhana. Saat suara doa mulai terdengar, dinding bergetar pelan, seperti rumah yang terbangun dari mimpi panjang. Bayangan hitam muncul sebentar di sudut ruangan, lalu mengecil, seperti asap yang kehilangan api. Aku merasakan sesuatu keluar dari dadaku. Bukan sakit, melainkan beban seolah aku selama ini memanggul karung pasir yang kini dibuka sedikit demi sedikit. Namun kegelapan tidak pergi dengan mudah. Dari luar terdengar suara angin keras, jendela bergetar, lampu lorong berkedip. Ini perlawanan terakhir, bisik Pak Wiryo. Bayangan hitam muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan gelap yang memenuhi setengah ruangan. Kalian mengusir kami dari rumah kami, katanya. Ini bukan rumahmu, ini tempat manusia hidup. Kami dibentuk dari keinginan kalian, dari lapar akan lebih. Kalimat itu seperti pisau yang mengingatkan kami pada kesalahan lama. Aku berdiri di tengah ruangan, kakiku terasa ringan, seperti tidak menjejak lantai. Aku mengangkat tangan. Kami mengakui kesalahan itu, tapi kami tidak akan memberi makan kesalahan lagi. Doa terus mengalir, suara kami bercampur, tidak sempurna, tetapi nyata. Bayangan itu bergerak mundur, setiap langkahnya meninggalkan noda hitam di lantai yang segera memudar. Ruangan itu seperti paru-paru yang menghembuskan udara kotor keluar perlahan. Tiba-tiba, retakan di pintu tertutup sendiri. Kayu yang rapuh tampak lebih kokoh. Bau tanah hilang, diganti aroma kayu tua dan debu biasa. Bayangan hitam mengeluarkan suara panjang, bukan jeritan, melainkan desahan kecewa. Lalu ia menghilang seperti asap tertiup angin. Kami semua terdiam, tidak ada yang berani bicara, hanya suara nafas manusia yang kembali normal. Aku jatuh terduduk. Rasanya seperti pelari yang mencapai garis akhir tanpa tahu apakah ia menang atau hanya berhenti berlari. Sari memelukku. Tangisnya pecah. Bukan karena takut, tetapi karena lega. Kau tidak harus menjadi pintu lagi, katanya. Aku menatap kamar 7. Kini ia hanyalah ruangan kecil dengan tikar dan lampu redup. Tidak ada tulisan, tidak ada daftar nama, tidak ada panggilan. Namun aku tahu, bekas luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi tanda agar manusia tidak mengulang langkah yang sama. Hari-hari berikutnya, kos itu kembali hidup seperti biasa. Orang-orang tertawa, memasak, dan menunggu waktu berbuka. Tidak ada uang misterius, tidak ada mimpi aneh. Aku masih setia duduk di lorong setiap malam, bukan sebagai penjaga pintu, melainkan sebagai orang yang mengingat mengapa pintu itu tidak boleh dibuka lagi.
Bab ke-8 berakhir saat aku menyadari bahwa kegelapan tidak selalu dikalahkan dengan kekuatan, melainkan dengan makna baru, seperti mengubah lubang menjadi jendela atau mengubah kamar pesugihan menjadi ruang yang hanya mengenal cahaya. Hari terakhir Ramadan datang seperti langkah pelan seseorang yang tidak ingin mengganggu tidur. Matahari terbit dengan warna pucat dan udara kos terasa berbeda. Lebih ringan, seolah dinding-dindingnya baru saja belajar bernapas tanpa rasa takut. Kamar 7 kini tidak lagi menakutkan. Ia berdiri seperti ruangan biasa, tanpa bisikan, tanpa bau tanah, tanpa bayangan yang menempel di sudut. Tikar masih tergelar, lampu kecil tetap menyala, dan pintu kayunya tidak lagi bergetar. Namun bagiku, ruangan itu seperti buku yang sudah ditutup setelah halaman terakhir dibaca. Tidak ada cerita baru, hanya sisa makna yang tertinggal di dada. Aku duduk di lorong sambil menatap sinar pagi yang masuk melalui jendela. Cahaya itu jatuh di lantai seperti garis batas antara masa lalu dan hari ini. Rasanya seperti berdiri di tepi sungai yang akhirnya berhenti meluap setelah hujan panjang. Sari menghampiriku membawa secangkir air hangat. Wajahnya tampak lebih hidup. "Kau bisa pulang," katanya pelan. "Tidak ada lagi yang harus dijaga." Aku mengangguk, tetapi kakiku tidak bergerak. Dalam diriku masih ada kebiasaan lama, menunggu sesuatu muncul dari pintu yang selama ini memanggil. Seperti nelayan yang tetap duduk di tepi pantai meski badai sudah berlalu. Pak Wiryo keluar dari kamarnya. Rambutnya tampak lebih putih, tetapi matanya lebih jernih. "Perjanjian itu berakhir malam tadi," katanya. "Bukan karena kalah, tetapi karena kita berhenti memberinya tempat." Kalimat itu terasa seperti penutup sebuah luka panjang. Selama ini kamar itu hidup dari rasa ingin memiliki lebih banyak dari yang seharusnya. Saat tidak ada lagi yang memberi makan keinginan itu, ia menjadi sekadar ruangan. Aku masuk ke kamar 7 untuk terakhir kali. Udara di dalamnya netral, tidak dingin, tidak hangat. Lantai bersih, dinding kosong, tidak ada tulisan, tidak ada foto, tidak ada daftar nama. Aku berdiri di tengah ruangan dan menutup mata. Dalam benakku muncul bayangan Rini, Darto, dan wajah-wajah yang pernah hilang. Mereka tidak lagi terlihat sedih. Mereka seperti penonton yang akhirnya meninggalkan panggung setelah lampu dimatikan. "Maaf," bisikku. Angin kecil masuk dari jendela, menggerakkan tikar sedikit. Bunyi itu terdengar seperti jawaban paling sederhana. Tidak ada dendam, hanya akhir dari sebuah putaran. Saat aku keluar dari pintu kamar 7, kututup perlahan. Kali ini bukan untuk mengunci sesuatu di dalam, melainkan untuk menandakan bahwa ruangan itu tidak lagi menjadi batas antara dua dunia. Sore hari para penghuni berkumpul di teras. Mereka berbicara tentang mudik, tentang keluarga, tentang rencana setelah Lebaran. Tidak ada yang membahas uang misterius, tidak ada yang menoleh ke lorong dengan rasa curiga. Kos itu kembali menjadi tempat singgah, bukan tempat perjanjian. Aku duduk sendirian dan memperhatikan semua itu. Di dalam hatiku muncul perasaan asing, kosong tetapi tidak hampa, seperti gelas yang baru dicuci, siap diisi dengan sesuatu yang benar. Sari duduk di sampingku. "Kau akan kemana setelah ini?" tanyanya. "Aku ingin pulang ke kampung," jawabku. "Aku ingin jadi orang biasa lagi." Ia tersenyum. "Kau sudah menyelamatkan banyak orang." Aku menggeleng. "Aku hanya menutup pintu." "Kadang menutup pintu lebih sulit daripada membuka jalan," katanya. Malam takbiran tiba. Suara takbir bergema dari masjid-masjid sekitar kos. Getarannya merambat di udara seperti ombak lembut yang membersihkan sisa gelap. Aku berdiri di lorong terakhir kali. Di depan kamar 7, aku menaruh sepasang sandal tua milikku, bukan sebagai tanda perjanjian, melainkan sebagai simbol bahwa ruangan itu telah kembali menjadi bagian dari dunia manusia. Dalam benakku, kamar itu seperti lubang di tanah yang akhirnya ditutup dengan rumput baru. Bekasnya masih ada, tetapi tidak lagi menganga. Aku melangkah keluar dari kos saat fajar Lebaran menyentuh langit. Cahaya pagi terasa hangat di wajahku.
Di jalan, orang-orang berjalan menuju masjid dengan pakaian bersih. Bau kue dan masakan rumah menyebar seperti kabar baik yang tidak perlu diterjemahkan. Aku menoleh sekali lagi ke arah bangunan itu. Tidak ada suara memanggil, tidak ada tulisan muncul, tidak ada bayangan bergerak. Kos itu hanya bangunan sederhana di ujung gang. Dan kamar 7 akhirnya benar-benar kosong. Bukan karena tidak ada yang menghuni, melainkan kosong dari perjanjian, kosong dari keserakahan, kosong dari rasa takut. Aku berjalan menjauh sambil membawa satu pelajaran yang lebih berat dari semua kejadian, bahwa kejahatan sering hidup bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena manusia memberinya tempat di dalam hati. Cerita ini berakhir di sana, di langkah pertama menuju hidup biasa. Tidak ada lagi pintu yang harus dijaga, tidak ada lagi nama yang menunggu ditulis. Yang tersisa hanyalah hari baru, seperti halaman putih yang siap diisi dengan pilihan yang lebih baik. Dan kamar itu, yang dulu disebut kosong, kini menjadi ruang sunyi yang hanya mengenal satu hal: cahaya. Semua rahasia akhirnya terbongkar. Pesugihan itu memang dihentikan. Kamar kos itu ditutup rapat. Namun sampai hari ini, setiap malam Ramadan, tetangga masih mendengar suara koin jatuh dari balik pintu yang terkunci. Apakah makhluk itu benar-benar pergi, atau hanya menunggu orang baru yang cukup putus asa untuk membuka pintu tersebut? Jika kalian ingin mendengar kisah lanjutan dari kamar terkutuk ini, jangan lupa tekan like, tulis kamar kosong di kolom komentar, dan subscribe, karena cerita berikutnya akan lebih gelap dan lebih nyata.